pertama masalah pengupahan. Yang kedua itu nanti di PHK. PHK itu hubungan sama pesangon. Kan. Kalau tadi upah tadi kan ya pasti kalau PHK upah sektoralnya akan hilang menjadi upah provinsi kan gitu. Kemudian nanti yang PHK itu dengan pesangon. Hampir semua pasal pesangon itu hilang semua nanti itu. Bahkan sampai dengan pasal terakhir 17 berapa saya lupa itu. Orang yang PHK karena cacat tetap aja nggak dikasih pesangon. Itu sih kalau ngomongin apa? Omnibus Law sampai di situ. Kemudian terakhir itu masalah perlindungan kerja. Perlindungan kerja maksudnya ya perjanjian kerja, kemudian sama tenaga kerja asing. Kalau perlindungan kerja itu nanti yang namanya PKWT itu tidak terbatas. Kemudian outsourcing semuanya boleh di outsourcing. Terus yang tenaga kerja itu yang jelas nanti jangan sekarang kita yang punya posisi-posisi strategis di perusahaan itu nanti jangan berharap sampai untuk aman. Meskipun PKB sampai ada, jangan berharap sampai aman. Sampai mau ngomongin berlindung dari Astra, enggak. Karena nanti bisa saja perusahaan-perusahaan yang tanda kutip ya yang sahamnya lebih besar daripada lokal itu bisa jadi posisi-posisi strategis itu akan diganti oleh tenaga kerja asing. Bahkan HRD pun yang selama ini dilindungi itu akan terancam. Jadi jangan senyum-senyum. Ya kalau begitu ketok palu, payung hukumnya ada, perusahaan juga akan memakai payung hukum itu untuk melakukan efisiensi macam-macam itu. Bahkan di Cipta Kerja itu ada satu pasal yang diusulkan pemerintah yang 170 itu yang kata Pak Mahfud katanya salah ketik itu mengatakan bahwa semua undang-undang, maka semua aturan yang ada di Omnibus Law ini nanti itu bisa direvisi dengan peraturan pemerintah gitu. Itu artinya kan menjadikan seorang presiden itu raja di raja kan gitu. Bayangkan undang-undang bisa dirubah oleh PP kan. Padahal logikanya nggak masuk akal itu. Tapi yang jelas apapun undang-undang Omnibus Law yang disederhanakan undang-undangnya ini bagi saya, bagi kita serikat pekerja ini adalah konspirasi jahat terutama yang Cipta Kerja itu konspirasi jahat golongan tertentu tanda kutip ya pengusaha yang nanti dia itu akan memakan pekerjanya sendiri atau buruhnya sendiri kan gitu. Kalau kita sebagai serikat pekerja yang jelas sesuai dengan girohnya bahwa kita menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, yang pertama kita sosialisasi langsung kepada pleno kita dan kepada anggota kita. Caranya yang pertama kita pernah melakukan itu tanggal 29 Februari kemarin bertempat di suatu tempat di ruangan besar. Kita kumpulkan semua pleno ada sekitar 130 orang. Kita sosialisasikan bahayanya Omnibus Law Cipta Kerja ini. Bahkan kita mengundang pimpinan cabang SPM di Kabupaten Bekasi, Mas Parno, itu untuk mensosialisasikan langsung. Di situ ada tanya jawab macam-macam. Kemudian hari selanjutnya setiap hari kita mengumpulkan anggota persubbagian untuk kita sosialisasikan di ruangan serikat pekerja. Kemudian kita sebar leaflet yang 9 item yang klaster 3 yang masalah Cipta Kerja itu kepada semua anggota. Kemudian hari ini tadi kita menyebar stiker yang intinya adalah yang bertuliskan tolak Omnibus Law Cipta Kerja untuk ditempelkan ke dalam motor maupun helmnya masing-masing. Karena menurut kita orang harus tahu semua gitu. Kalau perlu nanti ada ide lagi, setiap handphone itu di belakangnya harus tempelin Omnibus Law. Itu satu. Yang kedua, setiap mobil, anggota yang punya mobil tempelin Omnibus Law. Nanti kalau memang tidak punya stiker, kita yang bikinin, yang gede, kita tempel di kaca gitu. Ya, sementara sih di situ kalau saya seperti itu. Di samping nanti
kemungkinan nanti akan ada konsolidasi dari organisasi sendiri. Biasanya sih nanti akan ada konsolidasi di Rumah Buruh, yang biasanya kita juga akan menghadiri itu gitu. Kira-kira begitu. Ada banyak hal yang sebenarnya di masyarakat itu yang harus disosialisasikan gitu. Cuman kalau di tingkat buruh, sosialisasi terkait dengan cipta kerja ini lebih cepat, lebih mudah, lebih paham. Maka link yang dipakai di tingkat perburuan itu cepat, maka sosialisasinya cepat kan. Cuman di tingkat sosial, yang masalah keagamaan, masalah halal haramnya nanti makanan, masalah pertanahan, macam-macam itu sebenarnya ada banyak kelemahan di situ yang nantinya akan menjadi undang-undang yang mengikat dan menekan masyarakat yang itu. Cuman kita tidak begitu konsen ke situ karena memang ada bagian sendiri. Itu harusnya yang harus disosialisasikan bersama-sama gitu. Menurut saya kelemahannya sekarang adalah di luar cipta kerja, yang Omnibus Law di luar cipta kerja itu, yang poinnya apa menjadi minus, apa yang nanti akan sekiranya membahayakan masyarakat, itu yang harus disosialisasikan. Nah itu tidak ada sampai dengan hari ini, saya lihat tidak ada yang mensosialisasikan. Meskipun hanya sebatas kecil-kecil, tapi sosialisasinya kurang gitu. Rasanya aneh gitu loh kalau misalkan kita, meskipun harus kita lakukan ya, rasanya aneh gitu, kita ke jalan-jalan mensosialisasikan cipta kerja, sementara efek dari Omnibus Law di bagian sosial masyarakatnya tidak ada gitu. Kecuali kalau sosialisasinya di basis-basisnya buruh itu oke lah gitu. Tapi bagaimana dengan sosialisasi yang misalkan di tidak basisnya buruh gitu, di kampung-kampung gitu. Nanti saya nggak kebayang itu nanti ustadz-ustadz itu nanti ditentukan oleh ormas-ormas atau ditarik oleh pemerintah, saya nggak tahu nanti standarnya seperti apa, saya nggak tahu. Belum nanti halal haram, yang label halal itu nanti dihalalkan oleh semua ormas yang mengaku Islam atau yang ditunjuk oleh pemerintah, ya nanti nggak tahu, nanti akan banyak orang menghalalkan produknya masing-masing. Situasinya nanti namanya undang-undang, pasti dia kan tidak lepas dari politik. Situasinya di parlemen sendiri seperti apa saya nggak tahu, tapi informasi dari salah satu aktivis buruh yang menjadi legislatif itu mengatakan bahwa ya seandainya nanti RUU ini dibahas di tingkat balik, lewat sudah, karena kan koalisi di parlemen itu nanti kan ketua balik kan ketua fraksi ya, ketua fraksi. Kalau hanya yang membahas ketua fraksi doang, bisa dibayangkan bahwa di parlemen itu 75% itu fraksi itu adalah koalisinya dari pemerintah. Bahkan ya nggak ini, sekarang sudah terang-terangan fraksi-fraksi sudah mulai mengatakan, partai-partai sudah mulai mengatakan bahwa Omnibus Law ini adalah solusi dari kegundahan selama ini. Ini statementnya Nasdem ya, artinya Nasdem sudah pasti mendukung. Belum statementnya Pak Erlangga yang mendekati PKS baru didekati saja sudah diklaim bahwa dia mengakui mendukung RUU Omnibus Law gitu. Yang pertama, itu kita akan mengirimkan surat resmi kepada Astra Internasional. Dalam hal ini Astra Internasional sendiri, mereka juga sudah mendiskusikan RUU Omnibus Law ini. Cuman nggak tahu arahnya mau condong kemana. Kita memang tidak diundang. Jadi di tingkat pengusaha seperti apa, termasuk Astra membahas di situ. Terus kemudian langkah selanjutnya yang kedua, nanti sekitar tanggal 17 ya. 17 setelah aksi UMSK Bekasi tanggal 17, nanti Forum Serikat Pekerja Otomotif Astra dan rangkaian bisnisnya ini akan mengadakan konferensi pers di Gedung Juang Jakarta. Karena kemarin itu ada banyak mas, ada Forum Honda Group, ada Forum AOP Astra Autopart, kemudian ada Toyota, ketua Toyotanya datang, kemudian ada ADM Daihatsu datang,
ada Isuzu datang. Jadi semua bisnis otomotifnya Astra diundang semua, kemudian datang. Kita sepakat menolak Omnibus Law ini. Kira-kira begitu. Maksudnya ini informasi yang lain ya, maksudnya terkait penolakan ini.